Pernah kebayang nggak ada satu buku aturan yang jadi pegangan buat lebih dari 270 juta orang? Nah, di Indonesia, buku itu ya Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan cuma dokumen sejarah yang ditaruh di museum loh. Ini adalah cetak biru yang bikin negara kita tetap bisa berjalan semestinya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih cara kerja cetak biru ini. Oke, lihat ini deh. Anggap aja ini peta hukum negara kita. Peta ini nih yang bakal jadi panduan kita buat nunjukin gimana semua bagian dari UUD 1945, mulai dari tugas besarnya sampai pengaruhnya ke hidup kita, itu saling nyambung dalam satu sistem yang utuh. Mungkin kedengarannya rumit, ya. Urusan negara jauh banget dari keseharian kita. Tapi, gimana kalau saya bilang, prinsip-prinsip di dalam dokumen super penting ini ternyata dekat banget dan relevan sama rutinitas Anda setiap hari. Yuk kita lihat buktinya. Oke, pertama-tama, biar gampang, kita harus paham dulu kalau UUD 1945 itu pada dasarnya punya dua pekerjaan besar. Beda, tapi saling melengkapi. Ada tugas ke dalam, dan ada juga tugas keluar. Nah, di sini nih bedanya. Fungsi internal itu buat ngatur kehidupan kita sehari-hari, soal hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sementara itu, fungsi eksternal punya tugas yang lebih gede lagi, mastiin seluruh negara ini sebagai satu kesatuan ya, berjalan dengan adil dan tertib. Jadi, kita udah tahu tugas besarnya. Terus, gimana caranya sebuah aturan itu dibuat? Ternyata nggak asal-asalan loh. Setiap peraturan baru itu harus lolos 2 tes kualitas dulu biar bisa dianggap sah. Dua asas ini tuh kayak dua sisi koin. Dua-duanya harus ada. Nggak bisa salah satu aja. Asas formal itu soal prosesnya. Harus benar. Misalnya sebuah UU ya harus disahkan oleh DPR. Tapi itu aja nggak cukup. Asas material mastiin isinya juga benar. Harus adil, bermanfaat, dan yang paling penting, nyambung sama nilai-nilai Pancasila. Bayangin deh, aturan yang prosesnya benar tapi isinya nggak adil. Ya tetap aja jadi aturan yang jelek kan? Oke, anggaplah aturannya udah dibuat, prosesnya benar, isinya juga benar. Udah selesai dong? Tunggu dulu. Belum. Ada satu lagi nih yang krusial banget. Cara nulis aturannya. Kejelasan itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Kenapa? Karena aturan yang ditulisnya ribet dan berbelit-belit itu cuma bikin bingung, dan ujung-ujungnya nggak adil. Sebaliknya, kalau aturannya jelas, semua orang paham, semua orang diperlakukan sama. Coba deh pikirin, kalau satu aturan aja bisa ditafsirkan macam-macam seenaknya, gimana keadilan bisa tegak coba? Intinya ya, sesimpel ini. Peraturan yang abu-abu pasti ngasilin keadilan yang retak. Makanya, kejelasan dalam hukum itu bukan cuma soal teknis penulisan, tapi ini soal keadilan itu sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal tarik semua konsep besar tadi, fungsi, prinsip, kejelasan, ke level yang paling dekat sama kita. Kita bakal lihat gimana semua itu ternyata bisa kita temukan dalam skala yang jauh lebih kecil dan personal. Dan disinilah aha momennya. Prinsip yang sama yang dipakai buat ngatur negara yang segede ini, ternyata itu prinsip yang sama yang kita pakai tiap hari buat ngatur sekolah, bahkan keluarga kita sendiri. Keteraturan skala nasional itu mulainya ya dari keteraturan di level personal. Coba deh perhatiin polanya. UUD 1945 tujuannya apa? Jaga ketertiban dan keadilan bangsa. Terus di sekolah, kita ikutin tata tertib, tujuannya apa? Ya sama, biar lingkungan belajarnya tertib. Di rumah, ada aturan jam malam atau giliran cuci piring, tujuannya apa? Biar harmonis kan? Skalanya emang beda, tapi intinya sama, menciptakan keteraturan. Jadi, ya hidup kita ini emang dibentuk sama aturan. Dari skala kecil sampai skala besar. Aturan di rumah, itu ngebentuk siapa kita sebagai pribadi. Aturan negara, ngebentuk siapa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan. Dari semua aturan itu, dari yang paling kecil di rumah sampai yang paling besar buat negara, mana sih yang sebenarnya paling susah buat ditegakkan?